Baik, selamat siang semua. Siap. Bagaimana keadaannya siang ini? Siap. Masih ada semangat? Masih. Semangat kalau begitu silakan berdiri. Dengan berdiri untuk memulai kegiatan kita pagi ini ada banyak kita lakukan untuk kebaktian, tapi kebaktian kita buat berbeda. Kalau minggu lalu kita hanya berdoa, sekarang kita bernyanyi. Siapa yang menjadi petugas berdoa hari ini? Ya, mungkin lawannya bernyanyi dan berdoa. Ya, bernyanyi. Kita bernyanyi bersukaria. Tiga ya. Mari kita bersukaria karena ini hari kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta ini. Oh haleluya. Tangan ada berselisih bila tangan hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya. Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami di nama Bapa, dilakukan tolong kami, dari rumah berjalan sampai di sekolah kami. Bapa, bentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami, berkatilah kami, semoga apa yang diberikan oleh Bapa Ibu guru kami bisa kami pahami. Amin. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita, setelah berdoa tadi, Bapak ingin melakukan absensi guna mencari tahu kehadiran anak-anak kami. David Febrianus, Ada Pak. Dimawani Gea, Frankie De Jai, Ada Pak. Mei Melka Pule, Oliva Rasti Pegule, Cherry Putri Ke Jegua. Jadi semua hadir pada hari ini ya. Siang ini kita akan belajar tentang materi baru. Ya, ini tidak pakai laptop kan? Iya. Tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Namun sebelum masuk ke materi baru, kita akan coba ulang kembali materi minggu lalu, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada istilah perkecambahan. Kalau masih ingat apa itu perkecambahan? Saya Pak. Ya silakan. Berakhirnya masa dormansi biji. Berakhirnya masa Dormansi biji. dormansi biji. Siapa namanya? Elvira. Nelvira. Jawabannya cukup bagus. Masih ada jawaban yang lain tentang perkecambahan? Iya, Pak. Ya. Selain berakhirnya masa dormansi biji, di perkecambahan kita membahas tentang imbibisi. Apa itu imbibisi? Ada yang masih ingat? Imbibisi. Ada yang ingat? Tidak ada. Maksudnya air ke dalam biji tanaman yang menyebabkan berakhirnya masa dormansi. Masih bisa ulang? Coba Rasti ulang. Coba ulang. Imbibisi. Ada yang bisa tentang imbibisi? Maksudnya yang biji. Ada yang lain? Coba yang lengkap. Imbibisi apa itu imbibisi? Maksudnya air ke dalam biji tanaman atau tumbuhan. Coba ulang. Maksudnya air ke dalam biji tanaman atau tumbuhan. Itu adalah imbibisi. Nah, itu mengulang materi minggu lalu. Sekarang kita masuk pada materi baru. Seperti tumbuhan, hewan juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Hampir sama. Pertumbuhan adalah sama dengan pertumbuhan pada tumbuhan, di mana sifatnya uni fleksibel, dapat diukur dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Sebelum melanjutkan materi, kita
kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah mampu menganalisis proses pertumbuhan. Yang kedua, mampu membedakan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sedangkan ketiga, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini ada gambar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sudah? Bagaimana gambarnya? Jelas dari belakang? Di gambar pertama itu ada seorang bayi. Bayi ini akan bertumbuh menjadi seorang wanita. Nah, wanita akan bertumbuh lagi menjadi anak. Anak akan menjadi seorang remaja. Di usia remaja, faktor perkembangannya, proses perkembangannya sudah mulai terlihat. Kalau pada perempuan dia mengalami menstruasi, sedangkan pada laki-laki dia akan mengalami mimpi basah. Setelah itu, ya kenapa dia tahu? Tidak tahu. Itu kan prosesnya, ya kan? Ya. Yang namanya manusia normal pasti merasakan hal yang sama. Kalau perempuan sudah sampai di usia remaja tapi masih belum mengalami hal demikian, berarti itu kurang normal. Ada setelah remaja yang akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, orang dewasa ini umurnya sekitar 17 tahun. 17 sampai umur 30 tahun. Itu sudah menjadi dewasa. Setelah dewasa akan bertumbuh, dan sebenarnya setelah dewasa dia tidak bertumbuh lagi. Tapi dia mengalami masa penuaan. Penuaan artinya menjadi orang tua. Menjadi kakek dan menjadi seorang nenek. Semua proses ini adalah proses pertumbuhan. Kita lanjutkan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah gabungan dari kedua proses tersebut. Ini dimulai dari zigot, yang merupakan hasil peleburan antara spermatozoid dengan ovum. Nah, ovum ini adalah sel telur, sama dengan sel telur. Pada mamalia, embrio mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh induk. Atau dalam hal ini adalah betina. Mamalia itu adalah hewan menyusui. Manusia juga termasuk hewan menyusui. Sapi dan beberapa jenis hewan menyusui lainnya. Jadi proses perkembangan embrionya itu terjadi dalam tubuh induk. Sedangkan pada hewan ovipar, itu hewan bertelur, misalnya unggas, ayam, itu di dalam cangkang telur. Makanya ketika ayam itu bertelur tidak langsung berubah jadi anak, karena dia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam cangkang. Pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor. Di sini ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Sama seperti tumbuhan. Minggu lalu kita belajar tentang tumbuhan dan dipengaruhi oleh faktor internalnya, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternalnya itu makanan, oksigen, aktivitas dan cahaya matahari. Tadi di pertumbuhan kita membahas tentang zigot. Nah, di gambar pertama itu adalah zigot. Zigot, di mana zigot adalah proses terjadinya peleburan antara sel sperma dan ovarium. Yang warna biru itu adalah ovarium dan warna kuning itu adalah sel sperma. Nah, ketika sudah bergabung atau biasa dikenal dengan istilah ini tidak. Nah, kita lanjut ya, misalkan. Bisa, Pak. Jadi ketika sudah bergabung akan mengalami proses peleburan. Hal ini dikenal dengan istilah fertilisasi. Fertilisasi sama dengan proses bergabungnya sel sperma dan sel telur. Setelah bergabung akan mengalami proses pembelahan. Pembelahan yang dilakukan adalah diploid. Dimulai dari satu sel akan membentuk 2 sel, 4 sel dan seterusnya.
Setelah membelah akan membentuk embrio. Nah, ini adalah contoh bentuk embrio. Di gambar paling bawah itu. Ini ada angka 9, 12, 16, 20, 25. Ada yang paham tentang angka ini? Tidak. Tidak? Tidak. Nah, itu angka adalah minggu. Di usia 9 minggu maka sudah terbentuk janin yang ukurannya sangat kecil. Di usia 12 minggu dia akan terus bertambah sampai ke usia 38 minggu atau sama dengan 9 bulan. Di usia 38 minggu dia sudah menjadi seorang bayi. Ini sebenarnya 38 minggu masih belum cukup 9 bulan. Dia sudah terbentuk jadi bayi. Tapi mengapa harus menunggu sampai 9 bulan? Hanya 8 bulan lebih itu 38 minggu. Masih ada beberapa hari kesempatan. Nah, harus sampai 9 bulan ini dikarenakan ketika sudah terbentuk menjadi bayi, maka anak ini akan mengalami proses penyesuaian diri. Bagaimana ia akan melakukan kegiatannya di dalam rahim. Sehingga anak itu bisa keluar dengan selamat. Jadi dari semua yang sudah Bapak jelaskan, ada pertanyaan? Ya, silakan Kastin. Jigot. Ini jigot tadi ya. Nah, gambar pertama adalah jigot. Jigot itu merupakan kumpulan atau gabungan antara dua sel, yaitu sel sperma dan sel telur. Sel sperma itu berasal dari jantan, sel telur itu berasal dari betina. Nah, sudah gabung akan mengalami peleburan. Seperti Bapak jelaskan tadi, setelah mengalami peleburan akan mengalami proses pembelahan. Bagaimana, sudah paham tentang jigot? Sudah tahu tentang angka yang di atas janin sampai ke bayi? Sudah. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke kegiatan kelompok. Ini adalah gambar dua orang anak. Silakan perhatikan gambar dua orang anak yang memiliki umur yang sama, namun memiliki tinggi badan yang berbeda. Yang satu tingginya, yang baju hijau lebih tinggi dibandingkan dengan baju merah. Nah, coba anak kami analisis. Apa yang menyebabkan kedua anak ini memiliki perbedaan pertumbuhan? Kita sudah ada kelompok sebelumnya? Sudah. Nah, baik, kamu ke kelompok sebelumnya dulu. Nah, baik, dari semua yang Bapak jelaskan, ini ada gambar seekor ayam. Ini adalah gambar seekor ayam. Di atasnya ada keterangan. Ini gambar berikut terlihat seekor induk ayam sedang mengerami telurnya, di mana kita ketahui bersama bahwa telur akan menetas pada usia. Ini kelompok 1 silakan dicatat. Kelompok 1 dicatat tugasnya. Sudah. Untuk kelompok 1. Sudah. Sekarang kelompok ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan catat. Di sini ada 2 ekor ayam. Dari gambarnya sudah terlihat jelas ya perbedaan dari bentuk ayam ini.
berbeda berdasarkan analisis anak-anak kami. Apa penyebab ukuran ayam ini dapat berbeda? Nah, ini untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan dicatat. Sudah. Yang terakhir kelompok 4. Ini kelompok 4, silakan dicatat. Pada gambar berikut terlihat ada beberapa ukuran ayam. Berdasarkan umur, melalui gambar tersebut, anak-anak kami analisislah penyebab sehingga ayam yang dari ukuran kecil bisa menjadi besar. Sudah? Kelompok 1 sudah mencatat apa permasalahannya. Kelompok 2 3 4 sudah. Nah baik, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Barangkali ada yang kurang dipahami dengan tugasnya, silakan ditanyakan. Baik, ada pertanyaan? Baik, kelompok mana? Kelompok 1 ada pertanyaan? Mana? Ini kan ada gambar seekor ayam. Nah, menjelaskan. Ini kan pertanyaan pada gambar berikut penggunaan seekor ayam yang sedang menanam telurnya, di mana kita tahu bersama bahwa telur akan meninggal di manusia. Jika menganalisis gambar ini, maka apa penyebab telur ini bisa menetas usia 21 hari? Lalu kenapa hanya di usia 21 hari telur ini bisa menetas bisa? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Nah, ini kan ada gambarnya tadi. Berikut adalah 2 ekor ayam dari jenis yang berbeda. Anak-anak kami ini, apa penyebab ukuran ayam ini berbeda? Nah, kan kita sudah belajar tadi faktor eksternal dan internal yang menyebabkan proses mengakibatkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Dilihat dari 2 gambar ini, apa penyebabnya? Apa itu dari internal atau eksternalnya? Masih ada pertanyaan kelompok lain? Mana? Nah ini kan 2 orang anak. Pernyataannya 2 orang anak ini memiliki usia yang sama. Misalnya kamu dengan temanmu. Ini silakan. Usia kalian berapa tahun? Kamu berapa tahun? 14. Kamu? 14. Sama-sama 14 tahun. Silakan berdiri dulu. Kalian berdiri dulu. Silakan berdiri. Sudah, sama-sama kan? Sama tingginya. Nah, apa yang menyebabkan tinggi badan kalian ini bisa sama? Dilihat dari orang tuanya dulu. Bagaimana keadaan orang tuanya? Orang tuanya tinggi atau pendek? Orang tua saya tinggi, Pak. Saya tinggi, ibu tinggi. Kamu pendek. Bisa. Kamu pulang sekolah ngapain? Kerja.
lah. Kakek neneknya tinggi. Tapi jangan kamu ini anak angkat. Kok bisa? Yang lain tinggi, kamu pendek. Coba dulu pikir-pikir dulu. Ada tidak yang pendek dikeluarkan? Ada yang pendek juga. Nah, sama dengan anak-anak ini. Sudah? Ini tinggi, ini pendek. Dan apa faktor penyebabnya? Kalau ini bisa tinggi, kalau ini bisa pendek. Tadi sudah dijelaskan faktor internal dan faktor eksternalnya. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Nah, baik, siapa yang bisa presentasikan dulu? Kelompok 1 sudah? Sudah? Nah, baik, silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Ini tempatnya Bapak tidak. Silakan anak-anak kami perhatikan. Ini ada temanmu dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusinya. Untuk itu Bapak persilakan untuk kelompok 1 presentasi. Baik, kami akan menampilkan diri dari kelompok 1. Pada gambar berikut terlihat seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya, yang dimana kita ketahui bersama bahwa telur akan menetes pada usia 21 hari. Berdasarkan analisis anak-anak kami, apa penyebab telur ayam dapat menetes, lalu mengapa telur hanya bisa menetes di usia 21 hari. Baik, sedikit kami menjelaskan tentang menetesnya telur ayam. Dari hasil analisis kami, telur ayam dapat menetes disebabkan karena telah terjadinya proses peleburan sel telur dan sel sperma jantan yang dikenal dengan istilah fertilisasi, di mana pada gambar yang kami analisis terlihat telur ayam yang sudah dierami induk di dalamnya. Terdapat embrion yang terus berkembang menjadi anak ayam. Telur ayam bisa menetes pada hari ke-21. Hal ini disebabkan karena masa pertumbuhannya sudah mencapai titik sempurna untuk menjadi anak ayam, dan cangkangnya juga mulai retak. Hal ini akan mempermudah anak ayam mencengkakkan cakalan sendiri. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ada pertanyaan kami. Oke. Pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu berapa suhu yang dibutuhkan untuk meneteskan telur ayam? Berapa suhu yang dibutuhkan untuk Meneteskan. Ini bukan meneteskan. menetaskan. Bukan untuk menetaskan telur ayam. Telur ayam. Sudah.
Kami rasa tanyakan ke kelompok 3. Mengapa ada telur ayam sudah dialami hidupnya selama 21 hari tidak menetas atau menjadi telur busuk? Mengapa ada telur ayam yang sudah dialami induknya selama 21 hari tidak menetas dan menjadi telur busuk? Pertanyaan dari kelompok 2, mengapa telur yang tidak dialami tidak menetes walaupun induk ayam sudah melakukan perkawinan dengan jantan? Telur Yang tidak dialami, mengapa telur yang tidak dialami tidak menetes walaupun induk ayam sudah melakukan perkawinan dengan jantan? Nah baik, bagaimana kelompok 1? Pertanyaan semuanya sudah bisa dijawab? Bentar lagi. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan dijawab pertanyaan temannya. Ini siap-siap kelompok 2 nanti ya. Setelah kelompok 1 siap-siap kelompok 2. Ya, Pak. Pertanyaan dari kelompok 4. Berapa suhu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur ayam? Baik, kami akan menjawab. Suhu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur ayam sebesar 38 derajat Celcius. Apakah Anda berterima atau tidak? terima? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa ada telur ayam yang sudah dialami hidupnya selama 21 hari tidak menetas dan menjadi telur busuk? Jawabannya, telur ayam tidak dapat menetas bisa terjadi karena telur ayam tersebut belum fertile atau belum dibuka oleh jantan. Jadi telur ayam belum fertile tidak akan menetas walaupun dialami oleh ibunya. Apakah berterima? Terima. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa telur yang tidak dialami tidak menetas walaupun induk ayam sudah melakukan perkawinan dengan jantan? Jawabannya adalah telur ayam yang tidak dialami tidak menetas karena proses pertumbuhan dan perkembangan ayam juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Jadi telur ayam yang dialami akan merasakan hangat dan suhunya sesuai dengan kebutuhan embrio ayam tersebut. Maka telur ayam yang tidak dialami tidak menetas disebabkan oleh suhu yang tidak sesuai. Maka jawabannya diterima. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak. Ya, tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Kami akan menutup kelompok kami.
Sekian dari terima kasih. Ya, Sudah. jadi itu udah tadi presentasi kelompok 1. Ada 3 pertanyaan tadi. Untuk kelompok 1 dulu silakan ke belakang. Ini siap-siap kelompok 2 ya. Tapi Bapak rangkum dulu 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi, berapa suhu untuk telur menetas? Nah, untuk telur menetas membutuhkan suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Itu suhu yang dibutuhkan untuk telur. Pertanyaan kedua, mengapa telur yang sudah dibuahi, ini dengarkan kelompok 1. Mengapa telur yang sudah dibuahi tidak bisa menetas kalau tidak dirami? Nah, kembali ke masalah suhu tadi. Suhu ruangan hanya berkisar sekitar 30 sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan yang dibutuhkan telur sampai 38 derajat Celcius. Lalu kenapa kalau kita masukkan di air panas telurnya tidak langsung menetas? Nah, karena terlalu panas juga telur tidak bisa menetas. Hal ini akan membuat telurnya masak. Jadi harus dengan suhu yang sesuai. Udah ada telur yang sudah dirami, ya kan? Bersama-sama dengan telur lain dirami, tapi telur yang satu ini tidak bisa menetas. Hal ini ada dua dijelaskan teman tadi, telurnya masih belum dibuahi. Jadi bagaimana tentang kelompok 1? Sudah paham tentang pertanyaan tadi? Sudah. Nah, baik, yang menjadi simpulan materi kita pada hari ini adalah di mana semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran, seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap atau inversible dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Yang artinya ketika seseorang ukurannya dari kecil, misalnya bayi tadi sudah sampai ke orang tua, maka anak kecil tersebut tidak bisa kembali ke orang tua tersebut, tidak kembali ke bayi. Itu irreversible. Secara umum pertumbuhan dan perkembangan hewan juga beda jauh dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuh. Diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya penggabungan antar sel sperma dan sel telur. Yang setelah proses itu terjadi, tergabung dan akan melakukan peleburan yang membentuk zigot. Sampai di sini ada sudah paham? Sudah, Pak. Jadi siapa silakan nunjuk tangannya? Ya, silakan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran makhluk hidup, massa, volume, dan berat badan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, diawali dari proses fertilisasi. Nah, baik. Dengan disampaikannya kesimpulan dari teman kalian tadi, Bapak harap masing-masing sudah mampu membuat kesimpulan. Untuk itu, Bapak ingin membuat anak-anak kami membuat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan ambil selembar kertas tuntutan. Udah? Sudah, Pak. Catat apa saja kegiatan yang menurut anak-anak kami menyenangkan dan apa yang kurang menyenangkan kegiatan kita hari ini. Kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang kurang menyenangkan. Gimana, sudah paham? Sudah, Paham Pak. kan? Paham. Silakan catat. Silakan dicatat.
silakan tulis refleksi kita. Baik, sudah? Baik, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Setelah memberikan refleksi tentang kegiatan belajar kita pada hari ini, kenapa Rasli? Ya, anak-anak kami kan mulai pembelajaran tadi dengan berdoa. Maka kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang petugas berdoa pas pulang? Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamatkan kita tadi dalam kerajaan surga, kembali ke Injil yang membawakan berkat dalam kami dari pagi sampai siang. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, berkatlah kami dari perjalanan supaya kami bisa sampai di rumah kami. Ya Tuhan, inilah doa yang sempurna. Ini sempurnakan lagi di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Amin. Nah, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Untuk itu anak-anak kami, Bapak persilakan pulang. Nah, jaga diri baik-baik di perjalanan. Ya. Itu silakan pulang ke rumah masing-masing.